Baik, shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Kami di atas puncak Gunung Nebo, tempat di mana Musa meninggal pada usia 120 tahun. Dan Musa tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian karena Musa melanggar kekudusan Tuhan. Di Rafidim ketika Tuhan suruh menunjuk batu supaya keluar air, tetapi Musa memukulnya, dan itu menyebabkan Musa tidak bisa menikmati tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di tempat ini juga saudara-saudara, Anda bisa lihat di belakang saya itu ada patung ular tembaga di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-9 ketika bangsa Israel bersungut-sungut dan bangsa Israel dihukum oleh Tuhan dengan cara mengeluarkan ular tedung. Lalu ular tedung itu memagut bangsa Israel dan bangsa Israel keracunan oleh ular itu, dan solusinya cuma satu, yaitu pasang ular tembaga. Dan ketika melihat ular tembaga itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka orang menjadi sembuh. Dan hal ini ternyata merupakan gambaran dari Yesus Kristus. Anda bisa membacanya dalam Yohanes pasal 3 mulai ayat 14 dan seterusnya. Sebagaimana Musa meninggikan ular, demikianlah Yesus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya begini saudara, waktu kejadian itu yang namanya dosa pasti dihukum. Sebagaimana Musa melanggar kekudusan, tidak mendapatkan berkat untuk masuk ke dalam perjanjian. Begitu juga dengan bangsa Israel yang bersungut-sungut kemudian dipagut oleh ular. Tidak ada dosa yang bisa lolos. Semua dosa pasti harus dihukum. Tetapi kita bersyukur saudara-saudara bahwa ada solusi terbaik dari pihak Allah sendiri dengan cara membuat patung ular tembaga yang ada di belakang kita itu. Dan tahukah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, patung ular tembaga ini adalah gambaran dari atau tupos dari Yesus Kristus. Jika seseorang dihukum gara-gara dosa, saudara-saudara, dan ketika dia mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan selamat. Ingat, ular tembaga ini adalah satu-satunya jalan pada waktu itu. Tidak ada ular lain, tidak ada ular emas atau ular perak, hanya ular tembaga. Artinya untuk bisa lolos dari racun akibat dipagut oleh ular itu, maka orang Israel harus memandang kepada ular tembaga itu. Begitu juga dengan kita. Untuk mau lolos hanya satu cara, yaitu kita harus menyerahkan diri atau percaya kepada Yesus Kristus. Sebab firman Allah berkata, Yesus bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya Tuhan Yesus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Sebagaimana ular tembaga itu satu-satunya cara supaya orang bisa selamat, maka Yesus Kristus pun adalah satu-satunya jalan supaya orang bisa diselamatkan. Yang berikut saudara-saudara, bahwa cara yang Tuhan pakai ini tidak masuk akal ya. Masa hubungan apa antara orang keracunan dengan digigit ular, saudara-saudara, hanya memandang ular tembaga. Tapi itulah Tuhan. Kadang-kadang cara yang Tuhan pakai itu tidak masuk di akal manusia, sehingga manusia menganggap bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Sama seperti sekarang ketika Injil mengatakan bahwa hanya Yesus jalan keselamatan, orang protes, kenapa harus Yesus? Itulah cara Tuhan. Tuhan sering memakai hal-hal yang tidak masuk di akal. Masa anak tukang kayu kok bisa jadi penebus, penyelamat? Mereka tidak tahu anak tukang kayu itu adalah Tuhan, adalah Raja, adalah penebus, adalah Allah yang turun menjadi manusia. Jadi saudara-saudara, memang dalam hidup ini ada sejumlah cara Tuhan yang tidak masuk di akal. Tetapi saudara-saudara, kalau tidak mau ikuti cara itu, maka kita binasa. Seperti saat itu, kalau ada orang memilih untuk tidak memandang ular itu, binasa. Sekarang juga, kalau ada di antara kita yang memilih untuk tidak percaya Yesus, maka kita pasti binasa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari puncak Gunung Nebo di mana Musa kehilangan berkat karena tidak menjaga kekudusan, Israel pun dihukum karena bersungut-sungut. Saya Pendeta Mel Atak menyampaikan ini kepada saudara, bahwa upah dosa selalu maut. Tapi
kita bersyukur bahwa melalui Yesus Kristus satu-satunya penebus dosa, kita memperoleh keselamatan yang luar biasa. Dari puncak Gunung Nebo di Yordania, saya Pendeta Mel Atok menyampaikan bagian firman Allah ini, kiranya memberkati saya dan saudara. Dan satu informasi lagi yang saya sampaikan kepada saudara ya. Sepanjang jalan dari Israel ke Yordania, ada perbedaan yang begitu luar biasa. Israel begitu subur diberkati, Yordania begitu kering, begitu tandus. Saya Pendeta Mel Atok mau mengingatkan saudara, memang kalau Tuhan menjanjikan berkat, pasti berkatnya luar biasa. Dan kalau orang tidak menghormati kekudusan Allah, maka akan hancur. Saya menyampaikan ini dengan cinta, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada saudara, supaya kita betul-betul menghormati Tuhan. Jadi ingat ya, poin yang saya sampaikan hari ini berkaitan dengan kematian Musa di atas Gunung Nebo di usia 120 tahun. Kenapa Musa tidak masuk tanah perjanjian? Karena Musa tidak menghormati kekudusan Allah. Lalu kita bertanya, apakah Musa masuk surga? Musa masuk surga karena Musa beriman kepada Kristus. Seturut Ibrani 11 ayat 26, 27, Musa sudah percaya kepada Kristus. Hanya Musa kehilangan berkat. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kalau kita percaya Yesus, kita masuk surga. Saya percaya orang percaya Yesus masuk surga. Tapi sekalipun Anda percaya Yesus, tapi Anda tidak menghormati kekudusan Allah, Anda akan mengalami kehilangan sejumlah berkat yang harusnya menjadi bagian Anda, yang harusnya menjadi milik Anda. Anda bisa kehilangan. Oleh karenanya, jagalah kekudusan Tuhan. Dan yang berikut, jangan menghina pemberian Tuhan seperti yang terjadi dalam Ulangan 21 ayat 4-9, di mana Israel bersungut-sungut, mereka mengejek pemberian Tuhan. Mana surgawi itu, mereka bilang makanan yang jelek, makanan yang bikin muak, padahal itu berkat Allah. Saudara, dilarang keras kita menghina berkat Tuhan. Dan tahukah saudara, orang yang bersungut-sungut menghina berkat Tuhan, dan kalau Anda baca dalam teks itu, bukan hanya menghina berkat Tuhan, yang lebih parah, mereka menghina Musa, hamba Allah, dan yang lebih parah lagi, mereka protes Tuhan Allah. Maka yang terjadi apa? Pasti hukuman. Saudara, bukan seringkali kita memprotes jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu apa, saudara-saudara? Misalnya, Tuhan mau supaya kita menikah setia sampai mati dengan istri kita atau suami kita, tapi Anda memilih untuk berzina, maka itu Anda tidak ikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang lain apa? Kita harus hidup dalam kekudusan, menyerahkan diri. Kalau hasil kerja beri perpuluhan misalnya, tapi banyak orang melawan. Nah, saudara-saudara, jangan melawan jalan Tuhan, sebab kalau melawan jalan Tuhan akan mendatangkan kutuk, mendatangkan malapetaka, ya. Dan kalau sudah demikian saudara, penghukuman datang, tidak ada istilah, kita pasti hancur. Tetapi kita bersyukur dengan Musa menaikkan ular tembaga atas perintah Tuhan itu menjadi solusi, menjadi obat satu-satunya untuk sembuh. Nah, saudara mau sembuh, saudara mau dipulihkan, saudara mau diangkat oleh Kristus, cuma satu cara, cuma satu solusi, yaitu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dialah satu-satunya jalan menuju ke sorga. Dari daerah puncak Gunung Nebo, saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini, kiranya menjadi berkat bagi saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.